Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Ayyul ikhwah, di antara yang digemarkan oleh Nabi SAW ketika Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga lisan kita diarahkan kepada ucapan yang sangat maslahat, karena khairul hadis kitabullah, sebaik-baik apa yang diobrolkan, diucapkan, apa itu? Kitab Allah, berarti membaca Al-Quran. Saking ditekankannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, Jibril datang. Nabi SAW yang membaca, Jibril yang nyimak setiap malam. Kemudian untuk kita yang belum banyak menguasai bahasa Al-Quran, walau membaca itu fadilahnya besar, supaya kita tidak sebatas panen membaca. Satu huruf pinten pahalanipun, 10 alif lam mim pinten pahalanipun, 30 sak lungguhan sak juz pinten huruf niku. Boten saged jawab toh? Jenengan jawab piro? Sak juz berapa huruf? Kali 10. Supaya kita tidak sebatas panen pahala, tapi juga panen ilmu. Karena kita pun juga dapat teguran. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka kok enggak memahami Al-Quran? Berarti dibaca saja tanpa dipahami itu masih salah. Walau membaca itu fadilahnya besar dan digemarkan. Sehingga Allah menegur dengan bahasa kerasnya, am ala qulubin aqfaluha, atau di hatinya emang ada sumbat. Damel basa Jawa terus pundi kira-kira? Dipanggil dengar tapi enggak menjawab. Kadang nungsu muni terus pundi? Cowolok mau meneng aja nih. Terus pundi terus e? Kula mboten mentolong ngono. Kita dapat teguran. Kenapa kok enggak tadabbur memahami isi Al-Quran, atau emang di hatinya ada sumbat? Berarti selain kita membaca, kita juga paham, walaupun yang kita pahami belum semuanya. Maka diantara yang butuh saya sampaikan kesempatan kali ini, akan saya nukilkan sebagian dari kandungan hukum ada di surah An-Nahl yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha mim ba'di quwwatin angkatsan ila akhiril ayat. Kalian jangan sampai menjadi seperti orang yang digambarkan oleh Al-Quran, wujudnya seorang perempuan yang membuat tenunan, ketika sudah jadi ternyata diurai. Biasanya tiang damel tenunan duwe kain pun dadi lembaran-lembaran dinapa nih? Diagem. Damel sarung monggo, damel selendang monggo, damel selimut monggo. Ditemplane awak napa pantese, dipotong sesuai kalih ukuran, dijahit terus diagem. Akhirnya hasil nenunnya bermanfaat. Atau mungkin juga dijadikan dagangan. Tapi lek dadi deudari, napa badhe ini? Badhe kesel, badhe udar-udaran, badhe biaya, badhe waktu, badhe rugi, mboten badhe untung. Makanya kita dikatakan kamu jangan seperti itu. Itu pelajaran penting untuk kita semuanya. Ayat di atas merupakan tamsil, pelajaran disampaikan dalam bentuk peragaan supaya mudah untuk dipahami. Artinya
Kalau bikin tenunan wis dadi karek gawe dadak diudari niku sia-sia, maka ibadah kita juga senada seperti itu. Apakah pantas kita setelah beribadah gak dapat pahala? Pantas mboten? Manjing ra bayaran, dahar mboten wareg, bar dahar malah luwe, penak mboten? Puasa kita juga supaya seperti itu, supaya betul-betul puasa kita menjadi junnatun, benteng. Karena puasa membuahkan takwa, berarti itu benteng. Sementara makna takwa kita sudah tahu. Apa itu? Memasang benteng supaya tidak terkena murka dan siksa Allah. Napa bentuk bentengi? Lek siksa niku udan, bentengi nggih payung, mantel, utawi golek nggen ngiyup. Takwa itu bentuknya apa? Benteng yang ada. Bentuknya ilmu syar'i. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana generasi awal. Jalan menuju ke surga dikerjakan penuh harap, semoga diterima, dilipat gandakan, terjaga, jadi bekal. Ketika ada dosa, jalan neraka ditinggalkan dengan penuh waspada, jangan sampai kita kerjakan. Lek kecebur dosa, segera tobat, istighfar, sedekah, cari lingkungan yang baik, dan semuanya dalam rangka penghambaan kita kepada Allah, yang kita menghamba dengan penuh kecintaan, karena yang bisa mengabulkan harapan kita hanya Allah. Ingka Allah paring dawuh, ud'uni astajib lakum, dongo tak ijabai. Itu namanya takwa. Karena makna seperti itu terjaga. Puasa memang menghasilkan kesana supaya kita terjaga. Makanya di dalam puasa kita tuh latihan dan latihan terus. Sing apik tanda ngono, sing enggak genah, yang jelek, yang dosa tinggal no. Kemudian apabila itu semua sudah kita kerjakan, supaya kita memperhatikan pengaruhnya. Kalau makan itu pengaruhnya kenyang, mandi pengaruhnya bersih, olahraga mungkin tambah sehat, berobat mendapatkan kesehatan, manjing angsal bayaran. Maka perbuatan kita di malam hari, lek siange itu terjaga dengan puasa, mata terjaga, mulut terjaga, perilaku terjaga. Malam kita kira-kira ucul nopo panggah terjaga. Lek siang boten minum homer, lek bengi malah minum homer ngoten nggih. Siang boten tukaran, bengi malah jotosan. Diupayakan kalau siang hari kita nggak minum homer, malam juga jangan minum homer. Kalau siang hari ketika kita puasa gak gontok-gontokan, gak tukaran, malam hari juga begitu. Kalau siang hari kita selalu beribadah, malam hari juga sibukkan untuk sholat tarawih, untuk membaca Al-Quran, untuk doa, sehingga dosa-dosa kita tinggalkan. Bab termasuk sesuatu yang salah ketika orang itu membuat tenunan wis dadi diudari, awan api-api bengi malah gak api. Pantese lek awan mboten api, bengi api niku mungkin busek. Tulisannya salah dibusek malah resik. Tapi lek bar ditulisi api-api dibusek terus pundi kira-kira? Jenengan nulis pesen wayah ngirimnya hilang terus pundi? Orangnya susah. Yang ada adalah wa'adbi as-si'ah al-hasanah tamhuha. Iringkan ketika kamu berbuat jelek dengan kebaikan, kebaikanmu itu akan menghapuskan kejelekanmu. Kudune ngoten. Tapi lek awan poso api-api bengi malah mboten genah niku jenenge apike dibusek kalih elek. Niku ibarate tenunane dadi terus dari bengi-bengi wayah adem, wayah selimutan, kemulan, gek selimute tenunane dibredeli. Mungkin malah kademen apa angsal anget-angetan kira-kira.
Itu tamsil yang mudah. Makanya kerja keras kita berpuasa, kebaikan kita di siang hari, maka supaya kita jaga di malam hari. Apalagi malam hari itu adalah waktu mustajab doa. Malam yang mana? Semua malam, awal nganti akhir itu merupakan waktu mustajab. Lebih spesial pada sepertiga malam yang akhir, karena kita bisa memanfaatkan sepertiga yang akhir ketika awal ini ku disiapkan dengan baik. Lek awal ini ku maksiat bengi badhe tangi nggih, tapi lek awale saya seolah mungkin bengi dimudahkan bangun. Napa masalahnya? Api berpengaruh api, elek nggih berpengaruh elek. Itu penting untuk kita perhatikan. Ini salah satu pesan yang kita sampaikan kita malam hari ini. Semoga kebaikan kita di siang hari terjaga di malam hari, sehingga hari esok kita nambah kebaikan lagi, malamnya semakin baik dan terus, sehingga puncaknya ketika puasa selesai kita betul-betul menjadi hamba yang semakin baik terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.